Yang panjang itu selang. Lalu kemudian yang kedua sini mana? Yang kedua oksigen lengkap dengan manometer. Oksigen itu mana? Manometer mana? Yang ini ya, ini manometer. Lalu kemudian ada humidifier yang terisi aquades. Yang ada air. Lalu kemudian ada flowmeter. Yang mana flowmeter? Dia naik turun pastikan berfungsi dengan baik. Lalu kemudian plexter. Ada gunting plexter. Lalu kemudian ada pasang bat atau upetnya cukup kok. Duduk aja saya. Lalu yang pertama-tama persiapan alat. Jadi selalu ingat 3 langkah praktek. Yang pertama persiapan Diri. Yang kedua Persiapan diri. apa aja tuh persiapan diri? APD. Simpel kok, cuman apa APD-nya? Harus selalu pakai hand karena apa? Untuk mencegah infeksi nosokomia. Persiapan alat, persiapan diri, salah satunya apa? Kan persiapan, udah persiapan alat, persiapan pasien, persiapan lingkungan. Jangan lupa tutup sampiran, jaga privasi pasien. Lalu kemudian persiapan pasien. Ibu dengan siapa namanya? Sakila gimana keluhannya sekarang? Sesek ya. Dari Syakila, mungkin Syakila sudah dapat rujukan dari dokter, harus segera ke IGD dan segera diberikan tindakan ya. Kalau memang seseknya kita cek saturasi dulu ya Syakila. Walaupun tidak ada di daftar pilih karena mungkin kalau untuk sesek itu berbagai penyebabnya ya kan, tapi kita harus tahu benar gak sesek dari mana. Nah biasanya kita cek saturasi dulu ya. Berapa normalnya? 99 sampai 100 yaitu normalnya. Berarti kalau memang di bawah segitu kayak contoh 90, 91 ya dia sesek gitu ya. Nah, tapi ditanya Syakila ada batuk nggak? Ada. Oh ada, oke. Berarti itu dari batuk. Pastikan ada, pasti ada Dahak. atau enggak Syakila contoh lagi nggak batuk, tanya lagi Syakila punya riwayat asma, seperti itu ada atau enggak? Oh tidak ada. Gali lagi, ada alergi nggak? Ada kan alergi yang menyebabkan dia sesak, alergi debu, alergi bulu, alergi apa lagi? Makanan ya banyak, dan reaksinya itu berbeda-beda. Ada yang sesek, ada yang merah-merah dan lain-lain. Itu salah satu yang sesek. Oke. Saya kira sekarang kita akan melakukan masalah oksigen Syakila. Nanti Syakila relax aja. Kalau sekiranya masih kuat untuk duduk, tapi kalau pusing banget boleh sambil tidur. Oke, setelah itu isi humidifier. Ya, ini sudah terisi. Nah, si humidifier ini biasanya kalau di rumah sakit pun sudah terpasang, tapi kalau di rumah sakit itu oksigennya sudah langsung nempel di tembok. Jadi dia kalau kata AC mah udah AC sentral gitu. Jadi si oksigen itu udah oksigen sentral. Jadi ya di situ ada gitu. Jadi kita nggak usah bawa-bawa. Kalau dulu tapi enggak loh. Kalau setiap ruangan dulu ini jadul ya. Itu kita bawa-bawa segini. Makanya dulu itu kenapa si bidan itu harus perawat itu harus kuat dan jangan laki-laki, ya kan? Karena Bawa-bawa berat. Gitu berat-berat ya. Ya. Ini sih biasanya bisa dicopot ya. Karena dia harus isi ulang kalau memang si aquadesnya habis. Apa sih air aquades itu? Air desinfektan tingkat tinggi atau air DTT. Dia air, bukan air ngambil dari Sumur. Karena kan negara Indonesia kita air minumnya yang bukan kayak di luar negeri langsung diminum. Jadi nggak bisa sebut air DTT. Jadi air DTT itu air yang
dididihkan, Oh. biar matang gitu loh, air siap minum. Bener kan kalau di Indonesia belum kan? Atau mas itu ada di rumahnya yang nggak buru mas saya mah langsung minum air keran gitu. Air Ada? enggak. Ya, jadi airnya boleh air aqua, boleh air, pokoknya air yang Mateng. air desinfektan kayak gini. Lalu kemudian pasang modifier ke tempatnya. Kalian tapi paham nggak ya itu bisa dicopot ya? Copot lalu nanti udah dicopot udah diisi. Tapi kalian lihat lagi ya, kalaupun sudah ada isinya pastikan tutup, nggak ada debunya. Pastikan bersihkan apa? Nanti dia dihisap sama si pasien masa air kotor ya. Dan jadi untuk jaga-jaga wajib diganti saja. Itu bekas orang dan lain-lain. Jadi biasanya pun alatnya pun ini saya nggak tahu sih kalau misalnya itu gantian bekas atau enggak. Tapi biasanya kalau anak saya kan anak saya dua-duanya ada asma, ada perlu dibawa ke dokter gitu. Kalau saya sih beli baru dan dokter ternyata beli baru, atau enggak saya bawa sendiri dari rumah. Kalau saya lalu kemudian pasang modifier, lalu hubungkan ujung nasal pada modifier, pastikan oksigen mengalir melalui nasal. Ini mana ujung nasal? Ini ya, ujung nasal dimasukkan ke mana? Ini ya. Saya berharap ini ada oksigennya, ada kayak ada ya. Tapi tulisannya di sini no. Ya bisa lihat ya, kalau dia ada dia di kesini ya, gitu ada isinya. Lalu udah dihubungkan, bersihkan hidung pasien menggunakan cotton bud. Atau kita lihat aja kondisi hidungnya. Kalau misalnya sekiranya hidungnya bersih, Enggak ada korong. Kan kalau bayi kan kita nggak tahu, bayi kan suka ada pupilnya, itu dibersihin gitu kan. Takutnya mengganggu jalan nafas, mengganggu jalan si oksigen masuk ke dalam paru-paru gitu ya, masuk ke dalam tubuhnya, jadi dibersihkan. Bersihkan diri aja ya Bu. Pasang nasal kanul pada pasien lalu diatur ya. Lalu kemudian ibu saya pasangkan ya, enggak tuh kasihan mesti decision ini kasihan. Nah gini deh. Di leher aja, Bu. Bukan. Jangan. Nah, di leher. Oke, lalu setelah ini kan takutnya copot-copot, jadi biasanya kalau untuk ini sih bisa di apa ya, adjust ya, bisa disesuaikan dengan leher, sesuaikan dengan bentuk wajah dan lain-lain. Lalu kemudian bisa pakai juga si ini Plaster. Kalau memang takut cepot-cepot, di mana sih? Ditempel atau di sini? Atau nggak di pipi atau di pipi? Aman tuh dia. Lalu kemudian setelah itu atur oksigen. Nah, biasanya ini kan tulisan open. Tapi memang ini ada. Kita ada. Kan ini masih off ya. Kita putar aja. Takut ya? Nggak kaget. Keluar. Nah. Ya, diatur dengan sesuai kebutuhan ya. Biasanya kalau sudah sesek banget, biasanya cukup kok di 5 atau 2, 3, 4, 5 masih gitu. Nanti pastikan tanya ke ibu-ibu, ada udaranya? Ada nggak? Ada. Merasa? Nggak ada. Ada tapi kecil banget. Ada kecil banget. Di dalamnya kalau sering nah ini seperti ini ya. Kita yang atur kecepatannya, kebutuhannya. Biasanya kalau segini tuh
dipakai 3 jam juga habis. Saya juga waktu dulu soalnya punya di rumah gitu ya. Lalu kemudian anjurkan ibu untuk bernapas melalui hidung ya. Tarik nafas sambil diisep ya bu ya, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu baru tadi difiksasi pakai si plester atau lalu kemudian setelah itu selesai, lalu kemudian observasi respon pasien sambil cek saturasinya, ya, cek lagi saturasinya naik atau rendah. Biasanya kalau masih terpasang oksigen itu saturasi otomatis naik jadi 100%, atau mas 90%. Cara ngecek saturasi gimana? Pasiennya, setelah itu kurang lebih dievaluasi itu kalau di IGD sih sekarang maksimal di 6 jam ya sampai dapat ruangan gitu biasanya. Nanti kalau memang diperlukan pemeriksaan lanjutan atau